Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bagi kalian yang baru mampir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum menekannya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Kali ini Mimin akan membagikan alur cerita film The Swordsman tahun 2020 yang dibintangi oleh salah satu aktor papan atas Indonesia, yaitu Joe Taslim, yang mengisahkan seorang ahli pedang sekaligus pengawal raja yang menjaga putri raja yang telah dilengsarkan. Ayolah, tanpa basa-basi lagi, kita OTW. Film bermula dari sebuah adegan perang, di mana situasinya gawat sampai mengancam nyawa raja. Tepat saat raja tengah diberi saran untuk menyelamatkan diri, pasukan pemberontak sudah sampai di kerajaan dan mengirim panah ke arah pengawal. Beberapa pengawal telah dijatuhkan, hingga tersisa satu saja. Kayaknya nih, dia adalah pengawal terbaik raja. Ketika pasukan musuh telah masuk ke dalam kediaman raja, duel 1 lawan 1 terjadi antara petarung terbaik pemberontak dan si pengawal. Kayaknya di antara pejuang musuh juga ada kesatria. Namun, setelah bertukar beberapa jurus, si pengawal terluka dan si pejuang juga terkena pukulan. Dan scene berganti pada si pengawal yang sudah berpindah ke beberapa tahun kemudian. Dia sedang berburu bersama seorang gadis kecil. Namun, dia seperti punya penyakit mata gitu. Matanya buram-buram gimana gitu. Sesampainya di rumah, seorang tabib datang dan mendiagnosis penyakit matanya, yang menurut dokter sih pupil matanya bengkak. Menurut dokter itu, ada tabib di perkampungan bawah gunung yang bisa mengobati dia. Tapi tetap saja, si pengawal menolak untuk turun gunung, karena dia tidak mau keberadaannya diketahui oleh dunia. Setelah kepergian tabib, si gadis, dan sebut saja namanya Mirna, supaya lebih gampang, dia marah-marah karena bapaknya ini tidak mau turun gunung, dan dia memutuskan untuk turun gunung walaupun bapaknya tidak mau. Di tempat lain, para menteri dan raja sedang berdebat untuk masalah internal kerajaan, dan kelihatan sekali kalau mereka ini takut dengan kekuatan kerajaan lain yang mensponsori kekuatan pemberontakan mereka dulu. Setelah selesai rapat, salah satu menteri, ya dia ini si prajurit yang melawan si pengawal di scene sebelumnya, dia ingin mengundurkan diri dari urusan kerajaan. Si Mirna dan si Joni, sebut saya namanya Joni ya, mereka berdua telah sampai di pasar, dan si Mirna ini benar-benar seperti orang yang baru melihat dunia. Dia benar-benar bergembira. Saat mereka tengah melihat-lihat di pasar, mereka dikejutkan dengan suara orang yang sedang memohon-mohon. Ternyata ada tawanan perang yang akan dikirimkan ke negara sebelah seandainya orang-orang ini tidak ada uang untuk melunasi keluarga mereka yang ditawan. Saat pengawal sedang menertawai orang-orang yang memohon, para utusan kerajaan King pun datang dan memarahi mereka karena memakan waktu. Saat itulah pengawal kerajaan datang dan hendak memarahi. Namun mereka ditertawai oleh para utusan King tersebut. Setelah mengetahui identitas mereka ini, para pengawal kerajaan pun tidak berani berbuat apa-apa dan pergi. Di tempat lain, salah satu menteri sedang bertemu dengan salah satu utusan dari King. Saat itulah antagonis utama film ini muncul, salah satu aktor Indonesia yang telah mendunia dalam industri perfilman, yaitu Joe Taslim. Di sini dia bernama Guru Tai, tapi tetap Mimin panggil Jota ya. Dia menghina menteri dan menghina minuman Joseon. Pokoknya dia berlaga juga nih. Dia berbicara dengan ada perintah kepada si menteri, dan dia juga berdebat dengan si ahli pedang yang melawan si Joni. Sebut saya namanya Andi pun bertarung dengan salah seorang utusan dari King. Sebut saja namanya Imang. Tapi baru 2 jurus, si Imang telah dikalahkan oleh si Andi. Melihat hal itu, si Jota pun maju dan memuji kepandaian Andi dalam bertarung. Di tempat lain, Joni dan Mirna sedang mencari klinik untuk berobat. Tapi lagi-lagi mereka ditolak oleh sang dokter karena tidak memiliki uang. Tak lama, datanglah si Jota dan pengawalnya. Dia menawari dokter dengan kerjasama, tapi ditolak karena dokter itu tidak mau berhubungan dengan mereka. Setelah perjalanan yang melelahkan, Joni dan Mirna sampai di sebuah rumah makan kenalan mereka. Sedang si dokter, dia pergi berbicara dengan menteri dan mendapat petunjuk untuk mencari gadis-gadis yang mau dikirim ke King. Dan dia pun ingat bahwa ada seorang gadis, si Mirna nih. Tapi entah apa yang akan dilakukannya untuk bisa menangkap si Mirna. Malam harinya, Joni bermimpi tentang pertarungannya dengan si Andi. Dan hal itu benar-benar menjadi beban hidupnya selama ini.
Si Andi didatangi oleh pengawal si Jota dan diajak ketemu. Si Andi diminta untuk bekerja kepada si Jota. Sedang di tempat lain, si dokter tadi datang kepada si Mirna tepat saat si Joni sedang pergi dan membawa si Mirna untuk pergi menemui si Menteri. Mereka berdua akan menyembuhkan si Joni apabila Mirna mau menjadi anak angkat si Menteri. 고맙습니다. 참. Sedang si Joni, dia mendatangi temannya yang membuat pedang untuk menyapa. Ketika kembali, Mirna telah dibawa pergi. Dia pun bergegas untuk mencari Mirna. Si dokter yang sedang berbincang-bincang dengan Mirna mendapati para utusan King berbuat onar di penginapannya. Dia pun pergi bersama pengawalnya untuk menghentikan kejadian tersebut. Utusan King yang tidak terima dengan hal itu bertarung dengan si dokter dan pengawalnya. Tapi baru beberapa gerakan mereka telah dikalahkan dengan telak. Dan tiba-tiba saja datanglah Mirna dan mengetapel seorang utusan ketika utusan tersebut hendak berbuat lebih jauh. Ketika utusan itu hendak menghajar Mirna, si Joni muncul. Dia meminta maaf kepada pengawal sambil berlutut. Tapi si ketua geng alias si Imang malah menyerangnya. Dan si Joni dengan mudah menggunakan tongkatnya untuk mengalahkan si Imang. Padahal dia ini mengalami gangguan mata ya. Melihat ketua gengnya kalah, si Opang, sebut saja begitu, dia mau mencabut pedangnya, tapi tidak jadi karena telah ketakutan. Di luar tempat bertarung itu, si Andi yang melihat pertarungan jadi mengingat pertarungannya dulu dengan si Joni. Dan ternyata si Joni membawa si Mirna yang merupakan anak dari raja. Dengan kejadian itu, si Joni pun menceritakan siapa Mirna yang sebenarnya kepada si Mirna. Dan walau sudah mengetahui bahwa dia anak raja, dia tetap mau menjadi anak angkat pejabat agar bisa mengobati Joni. Dan itu adalah keputusannya. Subuh-subuh sekali, Mirna menyelinap pergi bersama beberapa pengawal saat bapaknya sedang tidur. Aduh neng, nanti tidak berkah hidupmu. Tapi ternyata si Joni sudah bangun dan sedang bersedih. Scene berganti, si Jota sedang memarahi anak buahnya yang kalah melawan si Joni kemarin. Sedang si Joni yang saat ini tengah bersedih memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Tapi dia dihadang oleh beberapa orang anak buah si Jota. Sedang di tempat lain, si Mirna sedang didandani untuk menggantikan putrinya yang asli, agar putri Menteri yang asli bisa melarikan diri. Si Jota pun hendak membunuh putri si Menteri, tapi karena Mirna didandani seperti anak pejabat, Jota pun salah sangka. Namun, si Openg yang pernah bertemu Mirna langsung mengingatkan Jota bahwa Mirna adalah anak si Joni. Ketika Jota hendak membunuh anak si pejabat, si Andi datang dan tak tahu lagi apa yang diperbuatnya. Si Joni, dia datang ke tempat si dokter dalam keadaan dokter yang sedang dihajar oleh si Imang. Dia pun membunuh si Imang dan menanyai si dokter keberadaan Mirna. Namun, setelah sampai di kediaman si Menteri, hanya ada tumpukan mayat saja karena semuanya telah dibantai. Si Menteri yang masih hidup mengamuk kepada si raja karena putrinya telah diculik. Tapi dia terkejut karena Jota telah berada di kediaman raja. Dan raja telah membuat keputusan untuk menyatukan King dan Joseon. Balik ke si Joni, dia mencari Mirna sambil membantai siapapun yang menjadi dalang penculikan dan yang membantu penculiknya. Hingga dia mendapat informasi bahwa ada tempat menahan tawanan yang akan dikirimkan ke King. Dia pun bergegas ke sana. Sedang di sana, utusan King dan beberapa penjilat mereka sedang minum minuman bersama. Dia pun membantu semua orang King yang berada di situ beserta antek-anteknya. Bahkan ada yang lepas kepalanya dari badannya tuh. Sebelum pergi, dia menghancurkan tempat tersebut dulu dengan membakarnya. Di tempat penampungan tawanan gadis, Mirna dan Ani, sebut saja anak si Menteri Ani ya, mereka dimasukkan ke jeruji yang berbeda dengan yang lainnya. Sedangkan si kepala sipir sedang bertemu dengan si Menteri yang meminta dia untuk melepaskan anaknya secara diam-diam. Si Jota datang ke penjara dan melihat-lihat keadaan di sana. Dia pun bertanya tentang si Imang yang belum kembali dan memerintahkan esok harinya harus membawa tawanan-tawanan ini ke King. Sedangkan pasukan si Menteri tengah masuk dan hendak membebaskan anaknya di penjara. Tapi mereka langsung dihadang oleh pasukan King. Saat masih memperkenalkan diri, sebuah senjata lempar tepat mengenai yang berbicara. Saat pasukan Joseon maju, mereka malah ditembak sampai habis. Tinggal si Menteri saja yang sedang dihadang.
Tepat waktu sekali, si Johnny muncul dan langsung menghajar mereka berdua pengawal si Jota yang dari King tersebut. Saat keduanya terluka, pasukan penembak masuk dan langsung mendapat perintah menembak. Tapi dengan gesit, si Johnny bisa menghindar semua tembakan dan menghabisi mereka semua. Gila. Saat dia hendak beristirahat, muncul pasukan berperang dari King lagi. Dan lagi-lagi matanya buram di saat yang tidak tepat. Tapi dia tetap membunuh mereka semua. Kali ini dia langsung membunuh dengan memotong leher musuhnya. Melihat hal itu, si Opang melarikan diri. Dan si Menteri yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa ternganga. Pak Menteri melihat hal itu, dia memohon untuk menyelamatkan putrinya. Tapi si Johnny menasihatinya bahwa si Menteri jangan mudah mati dan mereka harus melihat negara yang mereka ingin bangun, dan dia pun pingsan. Di tempat lain, Jota sedang diobati oleh ceweknya dan si Opang datang melaporkan hal yang terjadi. Karena salah berucap, dia langsung dibunuh oleh si Jota. Tapi kayaknya si Andi ini sudah bekerja dengan si Jota dengan bilang ke si Jota kalau Johnny pasti akan mencari dia karena dia kenal dengan Johnny. Ceritanya nih, Andi dan Raja yang lama menemukan si Johnny dulu di hutan saat dia sedang bertarung. Tepat sekali, keesokan harinya Johnny datang dan dia dihadang oleh si Andi. Setelah berbahasa-basi sedikit, mereka berdua pun akhirnya bertarung lagi. Pada pertarungan kali ini, dengan si Johnny yang matanya sudah kabur-kabur gimana gitu, tetap bisa menandingi Andi dan berhasil mengalahkan si Andi. Tapi tidak mewassalamkan dia. Tepat saat si Johnny pergi, Jota muncul dan langsung mewassalamkan dia. Dia mengajak Johnny ke sebuah tempat. Kayaknya ini tempat duel. Dia sendiri yang ingin duel dengan Johnny nih. Duel mereka pun dimulai. Dalam beberapa gerakan saja, Johnny sudah dilukai. Tapi karena Jota mengeluarkan putrinya, Johnny pun marah dan maju bertarung dengan amarah dan berhasil melukai Jota. Pada kesempatan berikutnya, Johnny memotong leher ceweknya Jota. Jota pun marah dan maju bertempur dengan emosi dan tidak bisa tenang. Jadilah mereka berdua bertarung lagi. Tapi kali ini, Jota sudah menjadi makanannya si Johnny. Kaki, mata, leher, dan terakhir dadanya hingga dia wassalam. Saat si Johnny berbalik, pandangannya pun buram dan film pun memperlihatkan kilas balik di mana dia berlatih dengan raja dan si Andi sendiri yang memberikan dia pedang untuk melindungi raja. Di sini juga memperlihatkan si Mirna yang sedang tertawa dengan mantan raja. Dan balik pada saat ini, Johnny dan Mirna pulang ke rumah mereka di gunung dengan Johnny yang telah memakai tongkat untuk mata ketiganya. Dan Mirna juga yang berjanji tidak akan turun gunung lagi karena merasa sudah nyaman di gunung. Oke guys, itulah film The Swordsman yang hasil akhirnya Johnny mengalahkan si Jota tentu saja karena dia adalah pemeran utama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Mimin tambah semangat membuat konten. Dan juga Mimin sangat mengharapkan komentar-komentar yang membangun lah. Apabila kalian punya request film, silahkan tulis di kolom komentar juga ya. See you, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.